Mereka mengatakan, kita akan tagih Anda di akhirat. Saya sayang sama Anda. Saya selalu katakan, dalam beberapa wawancara saya melakukan ini atas dasar kasih sayang. Kalau toh Anda ingin menyelesaikan masalah ini, ubahlah. Yuk. Kita saksikan dengan para ulama yang lain. Kita mubahalah, dan saya yakin, dan saya akan meminta kepada mereka, jika Anda berani mubahalah, mereka berhenti menggugat Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Khalid Al-Walid. Oke, Thaibah TV, judul YouTube untuk kemarin, dan ini juga sudah ada di beberapa channel YouTube lainnya. Saya juga sudah melihat beberapa dari video itu. Ada juga sudah muncul di beberapa portal media online ya. Di sini judulnya, Yusuf Mansur menang perkara, tanda tanya. Tidak juga, dia akan digugat ulang. Jam'an atau Yusuf Mansur merasa menang perkara melawan 2 TKW, padahal tidak begitu. Perkara itu dinyatakan NO. Apa itu NO? Nanti kita lihat penjelasan dari Pak Davibia di video ini ya. Karena itu para TKW akan menggugat ulang. Mungkin ya, kalau menurut saya mungkin ada berkas-berkas yang kurang lengkap atau kurang tepat sasaran gitu. Jadi akan diajukan gugat ulang gitu. Jadi di sini kita nanti akan bersama-sama mendengar penjelasan dari Pak Davibia selaku kuasa hukum dari 2 TKW ini ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, kita jumpa lagi pada hari ini. Saya akan memberikan beberapa keterangan sehubungan dengan putusan dari perkara antara saudara Marsiti dan Sri Sukarsi melawan saudara Yaman Nur Hatib Mansur yang kemarin diputus oleh Pengadilan Negeri Tangerang dengan putusan NO, atau dalam bahasa Indonesianya adalah putusan gugatannya tidak dapat diterima. Nah, saya ingin memberikan klarifikasi sebentar atau penjelasan kepada masyarakat awam, terutama para jurnalis yang saya lihat terutama di stasiun-stasiun TV besar yang mengatakan bahwa putusan gugatan daripada pihak penggugat itu ditolak. Itu ada 2 hal yang berbeda ya. Jadi ini sekaligus kita memberikan advokasi tentang hukum. Dalam putusan itu kita mengenal ada yang namanya putusan itu diterima, ada putusan ditolak, baik sebagian maupun seluruhnya diterima juga begitu, dan ada putusan NO, dalam bahasa Indonesianya putusan gugatan tidak dapat diterima. Ada hal yang penting harus disampaikan di situ. Apa yang dimaksud dengan putusan gugatan tidak dapat diterima? Artinya bahwa putusan tersebut menurut pendapat hakim adalah cacat formal dan karenanya tidak masuk ke pokok perkara. Jadi dalam bahasa awamnya tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah, karena kembali kepada keadaan semula. Kalau dikatakan di situ beberapa pihak yang gembar-gembor bahwa saudara Jam'an Nur Hatib itu menang, itu salah ya. Kita harus tahu ini maksud menang itu apa. Menang itu adalah apabila gugatan dari para penggugat itu ditolak, itu baru bisa dikatakan menang. Nah, buat teman-teman TKW Hong Kong yang selama ini memberikan kepercayaan kepada kami, kepada saya dan tim untuk membela kepentingan saudara-saudara, baik yang sekarang sedang berjalan, yang sudah putus maupun yang akan masuk gugatan berikutnya, itu saya harap untuk bersabar, karena kita akan terus berjuang. Gugatan NO ini kita akan gugat lagi di
kemudian hari. Tentu kita juga akan melengkapi bukti-bukti. Saya ingin menyampaikan bahwa majelis hakim itu menerima eksepsi daripada tergugat soal koperasi Merah Putih atau Kopindo, Koperasi Indonesia Berjamaah dan lain sebagainya, agar itu dimasukkan sebagai salah satu pihak tergugat. Nah, yang menarik adalah beberapa hari ini itu websitenya hilang semua. Dan memang dari dulu sih nggak aktif ya. Itu menurut keterangan dari para penggugat. Menurut keterangan mereka, jadi yang mereka mendapatkan itu adalah file-file lama yang sekarang coba saudara-saudara buka Kopindo, www.kopindo berjamaah.com kalau nggak salah, itu sudah susah diakses. Nah, kemudian kepada para pihak yang merasa menang, saya ingin sampaikan bahwa Anda boleh merasa menang di dunia, ya, karena memang saya sadar dan para TKW itu sadar bukti-bukti yang mereka punya itu sebagian besar hilang karena mereka menaruh kepercayaan kepada Anda. Dari tahun 2013-2014 banyak dokumen yang hilang karena mereka tidak pernah menyangka bahwa kepercayaan mereka kepada Anda itu pada akhirnya harus berakhir seperti ini, ya. Mereka tidak tahu persis apa sih nabung tanah itu dan tidak pernah dijelaskan sedetail apa tabung tanah itu, di mana lokasinya, seperti apa bentuk investasinya, lalu digunakan untuk apa uangnya. Ada beberapa memang yang saya wakili dan nanti akan saya wakili itu sudah dikembalikan pokoknya. Nah, soalnya bukan Anda mengembalikan atau tidak. Soalnya adalah ini investasi, Bung. Kalau Anda bicara investasi, maka kita tidak bicara pengembalian dana investasi, tapi kita bicara report, laporan keuangan, laporan kegiatan. Kita bicara keuntungan yang Anda janjikan. Nah, kalau pada akhirnya Anda mengembalikan pokoknya, mereka bertanya, kita tidak pernah, dan mereka memberikan statement, kita tidak pernah, Pak, untuk meminjamkan dana karena kita tertarik soal investasi. Begitu dahsyatnya Anda menggambarkan investasi tersebut, janji-janji yang Anda berikan. Jadi, saudara, mungkin saudara bisa merasa menang, tapi ingat bahwa sudah beberapa orang, dan saya sudah lihat juga di sosial media, mereka mengatakan, kita akan tagih Anda di akhirat. Saya sayang sama Anda. Saya selalu katakan, dalam beberapa wawancara saya melakukan ini atas dasar kasih sayang. Kalau toh Anda ingin menyelesaikan masalah ini, mubahalah. Yuk, kita saksikan dengan para ulama yang lain. Kita mubahalah, dan saya yakin, dan saya akan meminta kepada mereka, jika Anda berani mubahalah, mereka berhenti menggugat Anda. Karena Anda sudah berani untuk mengatakan kebenaran menurut Anda. Jadi, saudara, mungkin itu saja ya sementara yang bisa saya sampaikan. Jadi buat para punggawa-punggawa di luar sana yang tidak tahu apa-apa, yang hanya mendengar berita sepihak, saksikan video ini supaya Anda bisa tahu apa yang sebenarnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi apa yang dipaparkan oleh Pak Davibia. Yang saya tangkap di sini adalah kalau pihak Yusuf Mansur atau Yusuf Mansur mendengar video ini atau melihat video ini, simpel saja apa yang dikatakan oleh Pak Davibia. Kalau Anda merasa benar, kalau Anda merasa selama ini Anda benar,
beranilah bermubahalah. Bermubahalah lah. Maka kalau Anda merasa benar, harusnya Anda berani dong untuk bermubahalah gitu. Sebagai kita sesama umat muslim gitu. Dan di sini juga saya menangkap dari Pak Davibia bahwa kasus ini belum selesai dan tidak dimenangkan oleh Yusuf Mansur seperti apa yang digembar-gemborkan oleh beberapa media dan juga diupload di Instagram pribadi milik Yusuf Mansur. Tidak dimenangkan oleh Yusuf Mansur. Di sini gugatan ini ialah kembali normal seperti semula karena ada beberapa berkas yang harus dibenerin kalau menurut apa yang saya tangkap di sini, apa yang dikatakan oleh Pak Davibia, statusnya NO ya. Saya juga tidak terlalu paham masalah hukum di sini. Yang jelas di sini saya mau menerangkan bahwa di sini perkara ini tidak dimenangkan oleh Yusuf Mansur seperti apa yang digambarkan oleh beberapa media, teman-teman. Dan seperti itu saya ulangi lagi bahwa kalau Yusuf Mansur merasa menang, merasa benar maksudnya. Di sini Yusuf Mansur merasa benar. Harusnya tidak takut dong untuk bermubahalah bersama umat gitu. Kalau dia merasa benar, harusnya berani dong. Dan yang terakhir saya mau bilang begini bahwa pengadilan dunia teman-teman, kita percaya dengan pengadilan dunia, dengan pengadilan di negeri ini gitu. Kita percaya bahwa masih banyak orang-orang baik di negeri ini, hakim-hakim, jaksa yang baik di negeri ini masih banyak. Namun seperti apapun adilnya pengadilan dunia, masih ada pengadilan yang lebih adil lagi, yaitu pengadilan akhirat. Jadi ketika Anda berupaya untuk menang dan merasa benar di pengadilan dunia, maka kita bisa pastikan bahwa pengadilan akhirat itu tidak ada yang bisa menolong Anda gitu. Tidak ada yang akan bisa menolong. Jadi sebaiknya, kalau menurut saya paling baik sekali, kalau misalkan Anda itu berupaya untuk menyelesaikan masalah Anda di dunia ini. Seperti yang pernah Anda katakan sebelumnya bahwa ngapain di pengadilan, ke rumah saya aja, saya akan ganti ke uangnya. Gitu ya teman-teman. Jadi saya selalu melihat ketidaksinkronan kata-kata antara yang satu dengan yang lain di sini. Di sini bilang A, di sana bilang B, disamperin justru tidak sesuai dengan apa yang dikatakan, katanya mau ketemu. Ngapain keluar-keluar di media sosial, ayo ke rumah saya. Namun ke rumahnya pun nyatanya tidak ada orangnya gitu. Kalau mau dibilang dia ke sini, dia ke sana, ke negara ini, mau ke rumahnya itu tidak sekedar kita itu ujuk-ujuk langsung geruduk ke sana kemari ya, enggak. Sudah ada pengumumannya, ada surat izin dari kepolisian. Yang setahu saya ada pemberitahuan ke dia gitu. Tapi kok tidak ada gitu. Padahal kita jauh sekali ya ke Jakarta itu. Lantas di situ kuasa hukumnya bilang kita agendakan ulang. Enak banget ngomong kayak gitu. Enak banget, dipikirnya orang-orang ini ke sana itu, ke Jakarta itu tidak mengeluarkan biaya yang banyak, meninggalkan pekerjaannya gitu. Enak banget kita. Untuk nilai hak yang mereka tuntut, yang sebenarnya kalau dibandingkan dengan upaya mereka selama ini sudah tidak sebanding lagi teman-teman. Uang 10 juta, 12 juta, mungkin kalau untuk tambang batu bara yang besar masih bisa kita terima, tapi kalau untuk kayak patungan usaha apa segala macam, Anda masih membiarkan mereka terseok-seok seperti itu, merangkak seperti itu untuk menuntut haknya, yang kalau menurut saya itu bagi Anda harta seperti itu, secuil seperti itu sangat-sangat kecil sekali gitu. Jadi sekali lagi saya mau tekankan kepada Anda Yusuf Mansur sebagai saudara sesama umat Islam gitu. Mumpung umur kita masih ada gitu, selesaikanlah masalah ini di dunia, karena masalah harta ini tidak diampuni oleh Allah kecuali yang bersangkutan yang mengikhlaskan itu gitu. Tidak diampuni oleh Allah. Bahkan Rasulullah SAW melarang sahabatnya yang mau berangkat jihad jika masih memiliki utang gitu. Jihad loh, amalan terbesar, amalan tertinggi yang dianjurkan oleh Rasulullah. Namun ketika orang itu masih memiliki utang, maka disuruh untuk melunasi utangnya, baru kemudian bisa berangkat jihad gitu. Jadi saya pikir urusan utang ini sangat berat ya, sangat berat hukumannya, sangat berat timbangannya gitu. Ketika Anda belum menyelesaikan urusan ini di dunia, mungkin Anda bisa tertawa lebar, Anda menang, Anda merasa menang gitu ya. Anda bisa tertawa lebar. Namun ketika kita semua sudah berada di hadapan sang pengadil yang seadil-adilnya, sang maha adil, sudah selesai semua, dan setelah itu kehidupan abadi kekal. Rugi yang serugi-ruginya gitu, serugi-ruginya manusia, sebangkrut-bangkrutnya manusia gitu loh teman-teman. Karena mau tidak mau ya Anda harus membayar itu, entah dengan memikul dosa orang atau memberikan pahala Anda gitu. Selesai. Sebangkrut-bangkrutnya orang gitu, kata Rasulullah SAW kepada para sahabatnya gitu. Bangkrutnya orang di padang mahsyar di akhirat kelak adalah orang-orang yang tidak menyelesaikan urusannya dengan manusia gitu. Hak-hak orang dengan hak-hak orang tidak selesai sampai kemudian ajal menjemputnya. Hak orang itu tetap Allah hitung. Disitulah keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya gunanya pengadilan akhirat itu di situ.
Karena mungkin di pengadilan dunia Anda bisa akali, Anda bisa apalah, gunakan segala macam apa yang Anda mampu gitu, agar Anda bisa merasa menang. Namun ingatlah bahwa pengadilan akhirat selalu menanti kita semua. Saya Khalid Al-Walid, see you on the next videos.